kita berparenting, parenting kan pola asuh ya. Iya. Ya, pola asuh itu bagusnya kita ngerti sedikit tentang otak manusia. Oke. Jadi kita ngerti sedikit tentang otaknya anak-anak. Nih, anak laki-laki maunya begini, anak perempuan maunya begini gitu. Iya, beda ya? Iya, beda. Watak A begini, watak B begini gitu, beda. Iya. Yang bakatnya ya seperti ini dia akan menjadi ini, kan asik kan jadi kayak gitu. Iya. Dan asiknya nanti orang tua kan jadinya Lebih tahu ya? lebih tahu. Lebih tahu dan treatment terhadap anak lebih Terarah. Exactly. Terus tidak membanding-bandingkan. Dia tuh bisa banyak banget sih soalnya. Kamu tuh gak kayak dia. Dia tuh anaknya kata ini lebih gini gitu. Sering banget tuh bisa kayak gitu-gitu. Kayak kakak kamu dong. Kayak adik kamu dong. Dengerin ya. Gak ada yang sama. Karena kalau kita gak ada yang sama kan. Nggak sama. Hanya satu ada Irama Yasofa di dunia ini. Gitu. Biasa, benar-benar. Iya ya, jadi benar-benar sangat diperlukan. Idealismenya adalah kita perlu mengetahui ilmu tentang syaraf tadi. Supaya parenting itu tadi kan. Neuroparenting. Neuroparenting tadi. Makanya Bu Isa ini kalau kemana-mana itu selalu asik. Kalau kita bilang funky. Ini suaranya hilang seraknya. Bu Isa habis manggung. Agak ngerok sedikit. Yang di atas saya. Jadi kan kalau kita udah berdua ngobrol tuh udah luar biasa. Oke, jadi selain itu tadi juga ada seminar-seminar, pembicara-pembicara. Ya kan masih aktif di narkoba? Masih ya kita kan. Memang main jobnya justru penanggulangan narkoba kan sejak tahun 98 ya 24 tahun lah kita ya. 24 tahunnya. Nah, dari hasil riset 24 tahun itu ternyata kita bisa cegah di pola parentingnya. Gitu. Parentingnya ini yang harus kita kuatkan di masyarakat supaya jadi ibu yang asik gitu. Ibu yang asik. Jadi ayah yang asik gitu kan. Lagi-lagi ini sangat menarik kalau kita bahas masalah ini. Karena begini Bu Isa, beberapa teman dan sahabat bahkan tuh sering ngobrol. Mama Ira, gimana sih sebetulnya kalau ngadepin anak sekarang? Ya kan, barusan bisa ngomong kan? Ya. Lebih banyak pendekatan persuasifnya. Terus udah gitu kita juga Bang rangkul sebagai teman. Benar nggak sih polanya seperti itu yang kita jalankan? Kan anak sekarang kan anak yang jujur ya. Dia nggak suka sama kita bilang kan? Iya. Ibu, aku nggak suka. Dan kita nggak siap loh. Lipstiknya kemarahan. Iya kan? Kita nggak siap. Terus kita bereaksi kan? Kita bereaksi. Agak sedikit nggak terima biasa orang tuh gitu. Oke. Terus sambil keteh ya Bu Isa ya? Wah mantep nih. Akhirnya begitu dia tidak terima, ada reaksi. Ada reaksi. Kita juga yang bereaksi kan? Iya, betul. Kita bereaksi kan. Mereka saking jujurnya bilang kita sambil minum Mas. Ya. Jadi pas kita diprotes, kita nggak siap karena dulu nggak begitu. Terus muka kita juga yang tadinya senyum jadi manyun. Iya, kan? Benar. Terus dia juga lebih jujur lagi. Iya. Lebih manyun lagi. Semakin kita tidak bisa terima. Iya, semakin kita rasanya kamu tuh anak ya gitu ya. Ini ibu. Kayak gitu kan. Oke. Akhirnya kan kita jadinya malah konflik, bertengkar dan akhirnya nggak ada solusi kan. Iya. Nah, ini akhirnya kalau sekarang ya kita lihat-lihat kayak gini, harus siapa yang ngalah kan? Harusnya gitu kan. Betul. Sebetulnya bukan ngalah sebetulnya. Harus siapa yang mau ngerti. Kita kan catatan tuh ya, bukan mau ngalah tapi mengerti dan memahami mungkin lebih tepatnya. Setelah ngerti baru paham kan. Mereka belum pernah jadi usia kayak kita kan. Iyalah, pasti cara berpikirnya juga berbeda Bu Isa. Kita yang turun yang bisa downgrade, upgrade, kita cari supaya posisinya lebih kurangnya equals dalam hal ini. Paling nggak sama frekuensinya gitu ya. Bahkan kan kalau anak-anak masih kecil tuh ya, balita ya, ada teknik kalau dari ilmu otak ya, ilmu energi, supaya sama frekuensinya sama anak-anak tuh. Coba Bu Isa, bagi. Sebelum ngomong, kita atur nafasnya sama, tarik nafasnya sama dia gitu. Tunggu. Jadi kalau misalnya, kita juga ikut. Anak balita nih ya. Bunda kan cerita kan ya. Tadi kan temen aku gitu ya, terus kita ngikutin dulu nih, tarik nafasnya tuh. Samain. Kalau dia tarik nafas, kita juga harus tarik nafas. Fungsinya adalah untuk menyampaikan frekuensi, menyelaraskan frekuensi. Itu penting. Penting. Sehingga nanti pas kita jawab pertanyaan dia atau merespon dia punya cerita, ya itu selaras gitu ya. Jadi
klop gitu, klop gitu. oke. Apalagi ibu ke anak. Ibu ke anak secara gelombang, itu kalau orang Bondingnya bilang kuat. sekarang, Iya. satu provider. Sadar. Gaya kali satu provider, iya kan? Gitu. Oke. Jadi satu provider, Satu ibu dan provider, anak. Ibu sama anak. Oke. Nah, jadi apa yang nanti dipikirkan ibu bisa teresonansi di anak. Apa yang dirasakan ibu, walaupun nggak keucap, Anak bisa teresonansi, bisa terasa. Sebaliknya bisa gitu. Begitu juga, iya sebaliknya. Nah, Asik. tinggal kita supaya anak nih ceritanya, misalnya dia cerita nih, dan dia berharap ibunya merespon ketawa atau ibunya merespon sebuah jawaban. Iya. Nah, setelah kita nyamakan nafas, ya, Frekuensi disamakan pada nafas, apa isi otaknya kita bisa rasa, dan kita meresponnya secara spontan sesuai apa yang dia mau. Gitu. Ini perlu dicoba nih kayaknya. Rasa. Bapak Ibu keluarga campur-campur harus dicoba.